Sobat M8, video ini bertutur tentang petualangan kami di bulan Maret 2021 naik motor ke Pulau Satonda, Pulau Kawah di tengah laut. Pulau kecil ini adalah salah satu pulau yang paling unik di dunia dengan danau air asin yang sudah berumur 10 ribuan tahun. Letaknya relatif dekat dengan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Desa terdekat yang masih ada penginapan adalah Desa Kadindi di sebelah barat Gunung Tambora. Kami berenam mulai perjalanan naik motor dari Denpasar, melintasi Bali, Lombok, dan tiba di Sumbawa Besar untuk bermalam. Esoknya baru lanjut ke Desa Kadindi. Perlu waktu 3 hari untuk sampai ke Satonda kalau naik motor. Dan kalau motoran antar pulau begini, memang banyak waktu habis untuk naik turun kapal. Tapi semua itu terbayar dengan pemandangan alam yang cakep. Ya, kami 6 orang, 6 motor, semua belum pernah sampai ke Satonda, entah masalah apa yang dijumpai nanti, pokoknya here we go, gas gas gas. Oke, selamat sore, kita sudah sampai di tanah Sumbawa. Iya, Sobat M8, ini sudah jam setengah 6 sore di Pototano, Sumbawa, sudah gelap, dan masih ada sekitar 90 km lagi untuk sampai ke kota Sumbawa Besar. Nanti kita nginep di sana, ya 2 jaman lah gitu, let's go. Berapa kilo tadi? Sobat M8, pagi hari di Sumbawa Besar kita mulai dengan ngopi, sarapan, dan packing di motor. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai ngegas dari Sumbawa Besar ke arah Plampang, Manggalewa, Ndoro Kempo, Ndoro Canga, dengan tujuan akhir di Kadindi. gas. Dari kota Sumbawa Besar ke Desa Kadindi, jaraknya sekitar 280 kilometeran, dengan banyak variasi pemandangan seperti laut, bukit, savana, gunung, dan kadang-kadang ketemu mobil besar yang model begini nih. Mobil depan ya. Tapi, ada satu hal yang unik di Sumbawa, yang susah ditemukan di bagian lain di Indonesia. Kalau naik motor di sini, harus siap-siap ketemu ternak yang merdeka berkeliaran di jalan umum. Misal ini nih, kambing. Terus sapi-sapi. Ada juga kuda. Dan yang paling bikin kaget adalah Ada bebek terbang. ini bebek terbang ketiga yang saya temui di sini. Itu bebek kalau kena kepala saya kan bakalan nyungsep sayanya ke aspal ya. Sobat M8, kita sudah 100 kilometeran dari Sumbawa Besar dan cuacanya panas banget ya. Saat ini jam 9.30-an. Orang Sumbawa itu punya cara tersendiri kalau menggambarkan panasnya di Sumbawa, yaitu mereka bilang kalau mataharinya ada 7. Nah, ini sudah 6 kali yang hidup ya. Panas banget. Terakhir kita ngisi bensin itu di Pulau Lombok. Jadi beberapa motor sudah mulai agak krisis ya bahan bakarnya. Ini tadi kita berhenti di Pelampang. Rencananya ngisi bensin di situ, tapi tutup. Jadi terpaksa terus ya. Oke, kita mau istirahat dulu di pinggir jalan, minum dingin dulu. Sekarang 15-20 menit, terus nanti kita gas lagi. Kita coba cari pom bensin di sekitar Manggalewa. Atau kalau nggak ada ya nanti cari yang ketengan. Itu yang naik BMW sudah khawatir dia. Sudah benar-benar tipis bahan bakarnya. Oke, kita lanjut. Gas. Pak Ketua, ada masalah dengan bensin? Ya. Daerah ini, sepanjang daerah ini dari Sumbawa Besar sampai ke Dompu ini tidak ada SPBU yang besar, yang resmi, bisa dibilang begitu. Jadi ini challenge untuk kita untuk borong jual bensin ketengan. Kita borong
Solusinya ya? Solusi. Ya itu dia. Habis bensin kayaknya. Pada mau kemana nih? Sungai tuh Om, mandi di sungai. Mau mandi di sungai? Ya. Sungai kecil. Wah, kenapa nggak ke sungai besar? Ada airnya Om. Iya. Selamat mandi. Setelah rehat sejenak, kami meneruskan perjalanan ke arah Manggelewa. Harapannya ada pom bensin di situ. Jadi kita akan segera meninggalkan Kabupaten Sumbawa Besar dan masuk ke Kabupaten Dompu, Lemboade. Apa tuh Bang Bono? Sirup biru. Premix. Premix. Jadi kita bawa cadangan. Pakai petrol bag. 9,5 liter. Harusnya dia bisa sampai 11,4 liter, cuman ini diisi 9,5 jadi biar nggak terlalu. Kita mau makan malam kan? Makan siang dulu tuh ini. Lapar ya Ibu? Oh iya. Udah jamnya makan siang. Iya nih. Jadi kita mikir mau makan apa. Makan dulu sini. Ada tadi rumah makan. Yang kemarin. Kita kalau ke Kabini dari sini itu 99 km. 2 jam. Makan dulu pertama. Mari. Biar lebih jernih. Di Manggelewa, Kabupaten Dompu, kita nemu satu rumah makan Padang yang buka. Displaynya sangat menggoda, perut yang lapar ini. Nah, kita tanya dulu deh ke ownernya. Ini masakan Padang jurusan mana nih? Nama Agusman, pengusaha rumah makan, Asli dari mana Pak kalau Padangnya? asli Sumatera Barat, Padang Pariaman. Masakan Pariaman ya Pak? Iya. Di tengah-tengah makan siang, warung Padang ini kedatangan tamu-tamu orang penting, pejabat negara, bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu. Yuk kenalan yuk. Oh, mau besok Honda ini. Ekspedisi kali ini namanya Satu Ekspedisi Honda ini. Ya. Selamat datang di Kabupaten Dompu. Tapi makan dulu deh, enaknya cerita ini. Iya, siap. Makan dulu. Makan dulu. Ambil makan ya. Sambilan menyelam minum air ya. Ini sebenarnya kita nih dari wakil rakyat. Saya Ihsan dari Nasdem. Iya. Ini Pak Adi ini dari P3, Pak Ismul Rahmadi dari Demokrat. Jadi beliau ketua Komisi 3 DPRD Dompu. Halo Pak Agus. Halo ya. Jadi pastikan rombongan 6 orang ini ya jangan keamanan dan kenyamanannya. Jangan sampai lecet sedikit pun. Ya, diamankan ya. Saya tidak mau orang-orang ini merasa tidak nyaman di sana. Sampai lepas helai rambut pun. Oke, ya Lemboade Agus. Lemboade. Sobat M8, apa sih artinya Lemboade? Kami pernah ngobrol dengan tokoh budaya di daerah Dompu, dan inilah artinya. Kalau kita sederhanakan kata Lemboade itu harap maklum. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin masih ada dirasa kurang. Itu yang kami khawatirkan, sehingga muncullah kata Lemboade. Jadi harap dimaklumi atas kekurangan-kekurangannya. Lebih kurang seperti itu. Tradisi Dompu Bima itu umumnya itu menghormati tamu itu adalah kewajiban. Jadi semacam kewajiban. Jadi kita biasanya itu kalau bisa ada ayam di rumah tuh digorokin ayam gitu tamu. Padahal sendirinya belum tentu makan ayam, makan daging ayam itu. Sobat M8, inilah contoh anggota dewan yang terhormat yang mau melayani rakyat. Padahal kami ini hanya kebetulan lewat, bukan konstituennya. Salut untuk Pak Ihsan dari Nasdem, Pak Adi dari P3, dan Pak Ismul Ramadi dari Demokrat. Kami tidak tahu siapa yang ditelepon Pak Ihsan. Ternyata yang dipanggil Pak Agus di telepon adalah Babinsa di wilayah Kadindi. Iya. Iya. Jogja. Oh, dari Jogja nih beliau. Sobat M8, apakah Anda pernah merasakan sensasi perasaan tenang dan damai saat naik sepeda motor di alam terbuka? Perasaan itu yang kami dapatkan saat menyusuri jalan di savana Doroncanga di Sumbawa.
Hamparan padang rumput hijau ditingkahi warna kuning dari kebun jagung dengan kontur yang berbukit-bukit. Mata ini sangat dimanjakan dengan lukisan alam yang sempurna. Apalagi dengan mendung yang menggayut di barat, udara sejuk dan angin sepoi-sepoi tak henti menerpa kami. Nampaknya, hujan sudah menunggu kedatangan kami di savana Doroncanga. Setelah 1 jam di atas motor, kami memutuskan untuk rehat sejenak, berhenti, dan menikmati suara alam di savana tanpa raungan mesin-mesin motor kami. Ternyata yang kami dengar adalah suara genta sapi yang riuh rendah. Seperti konser ratusan genta sapi yang tak beraturan namun indah didengarnya. Saat ini kita sedang istirahat di savana Doroncanga sebelum kita lanjutkan perjalanan ke Kadindi. Jadi Doroncanga ini letaknya sangat dekat dari Gunung Tambora. 5 April 1815, dahsyatnya erupsi Tambora telah menghilangkan sepertiga bagian gunung tersebut yang menyisakan kaldera berdiameter 6 km dengan kedalaman hampir 1 km. Menurut perkiraan, tingginya Tambora sebelum erupsi mencapai 4.200 meter, namun setelah erupsi hanya sekitar 2.800 meter. Erupsi Tambora juga telah menghancurkan Kerajaan Pekat, Kerajaan Tambora, dan Kerajaan Sanggar. Bisa dibilang penduduk yang saat ini menempati di daerah Tambora adalah pendatang pasca erupsi Tambora. Doroncanga memang luar biasa sensasinya. Setelah cukup rehat, kami melanjutkan perjalanan ke barat, lewat Doropeti, Pekat, dan mengarah ke utara menuju desa Kadindi. Sobat M8, ini jalur ke Kadindi. Jalannya kecil ya, tapi itu oke, lumayan rame juga. Ini kan masih terang ini. Jadi kita mau naik lagi aja ke Dusun Pancasila. Dusun Pancasila itu jaraknya cuma berapa ya? 7-8 km dari Kadindi. Jadi kita langsung aja ke sana. Dusun Pancasila itu tempat para pendaki pada ngumpul, pendaki Gunung Tambora yang mau lewat jalur Pancasila, ngumpulnya bermalam di Dusun Pancasila. Nanti kita akan lewat, sehingga saya ada gerbangnya begitu. Baru naik lagi terus ke Dusun Pancasila. Nanti coba di atas kita ketemu siapa itu yang bisa kita temuin ya. Pengen tahu juga tentang Gunung Tambora. Oke kan. Sobat M8, ini kita sudah belok ke jalurnya ke arah Dusun Pancasila dari Kadindi. Jalurnya kecil tanpa marka jalan. Kayaknya memang jarang dilewati ya, dia tanamannya tebel kanan kiri. Tapi enak buat motoran. Ini udara mulai terasa agak dingin ya. Ini untuk perjalanan ke Dusun Pancasila, kita didampingi oleh Bapak Babinsa. Jadi dia benar-benar menjalankan amanat dari Pak Ihsan dan teman-teman tadi yang kita ketemu di Manggilewa. Sobat M8 itu udah kelihatan tuh gerbangnya atau gapuranya. Kan bagus juga ya foto-foto di situ ya, buat kenang-kenangan. Yuk foto dulu, berhenti dulu. Kita berhenti dulu. Selesai berfoto-foto di Gapura, kami lanjut ke Dusun Pancasila. Nah, ini Bang Bono mau jalan duluan, katanya dia mau ambil gambar rombongan naik motor. Bang Bono ini penggemar motor custom. Kali ini dia naik Yamaha Scorpio yang di custom scrambler. Yuk kita lihat hasil videonya.
Inilah Dusun Pancasila di kaki Tambora, dusun kecil yang tenang, dan kedatangan kami disambut dengan produk lokal Ompu Coffee, yang roastingnya juga dilakukan di sini. Yuk kita lihat buatan mana mesin roastingnya, sebesar apa. Oh, ternyata ini produksi dalam negeri mesin roastingnya, dari Jawa Timur. Sambil lanjut ngopi, kami ngobrol dengan salah satu pemandu pendakian Tambora yang sangat senior, Om Bek, dan mendengar pengalaman beliau di Tambora. Tentang badai pasir di puncak Tambora, tentang salju di Tambora, banyak deh. Iya, pasir. Badai pasir atau angin berputar gitu? Angin berputar dulu, gitu, sehingga pasir itu terhambur gitu. Sampai di pinggir kawah, turunnya itu kayak pohon kelapa terputar. Tapi saya dulu kan belum tahu ini salju kan, belum tahu lah. Kenapa hujan ini, saya bilang gerimis. Saya lapar gini, lagi nempel putih-putih ini di kepala semua badan itu. Hujan apa ini, saya bilang ini salju Om, katanya. Wah, kemudian kali ini baru saya tahu. Tak terasa waktu sudah beranjak sore. Saatnya kami kembali ke Kadindi sebelum terlalu malam. Ini ke pos 1. Ini ke pos 1. Ya. Jalan pos 1. Oke, Sobat M8. Ini kita sekarang dalam perjalanan turun dari Dusun Pancasila ke Kadindi. Dekat aja sih. Sekitar 10 menitan lah, 10-15 menit. Sebetulnya ini belum terlalu gelap ya, tapi karena kabut sudah turun jadi kelihatannya gelap. Nanti kalau sudah sampai bawah kan agak terangan dikit. Wow, langitnya keren, merah, cakep, dan dingin udaranya. Ya, kita sudah tiba di kaki Gunung Tambora. Nama desanya Desa Kadindi. Kita akan bermalam di Sandi Homestay, satu-satunya homestay di Desa Kadindi ini. Ada motor trail gitu. Ya, motor bagian lapangan. Kita ikut aja. Ini adalah Pak Agus, Babinsa di Kadindi, yang tadi ditelepon oleh Pak Iksan untuk mengawal perjalanan kami selama di Kadindi. Demikian akhir video ini, sampai jumpa di video berikut.